podcast Inside Talks. Kali ini saya bersama 3 teman saya, mungkin bisa perkenalkan diri. Ya, saya Gabriel Puanto. Saya Nathan Choa. Halo, saya Istira. Oke, podcast kali ini kita akan membahas inovasi dan strategi bisnis perusahaan secara global. Dan tentunya hari ini topiknya sangat menarik. Kita akan ngobrol tentang bagaimana Nestle, salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, itu berhasil melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Menurut kamu nih Gabriel, itu pandangan kamu gimana terhadap Nestle? Nah, benar banget. Transformasi ini bukan cuma soal pindah ke e-commerce, tapi juga bagaimana Nestle mengubah seluruh model bisnisnya dari rantai pasok sampai pemasarannya, semuanya berbasis data dan teknologi. Kalau dari Yudi? Ya, itu benar banget juga ya. Bahkan sekarang Nestle sendiri sudah menerapkan AI, IoT, 5G, digital twin, sampai dengan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tadi. Kalau dari Nathan? Jangan lupa dilihat juga dari sisi manusianya. Perubahan sebesar ini tentu berdampak pada kerja, investasi, dan juga perusahaan. Oke, aku setuju banget sih. Jadi hari ini kita akan bahas lebih dalam, mulai dari kenapa Nestle melakukan transformasi, lalu teknologi apa saja yang mereka pakai, hasil dan tantangannya, sampai bagaimana manusia itu bisa menjadi kunci keberhasilan digital transformation pada Nestle kali ini. Oke, sebelum kita bahas perubahan operasionalnya nih, aku pengen kita mundur sedikit ke titik awal. Kita tahu kalau Nestle itu perusahaan global dengan sejarah yang panjang, sistemnya besar, sistemnya luas, kompleks, dan tersebar di seluruh dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa sih mereka sampai perlu melakukan transformasi digital secara besar-besaran? Apa sih alasan strategis di balik semua itu? Nah, kalau dari saya, dilihat dari sisi bisnis, alasannya memang jelas banget. Pasar berubah secara cepat, terutama perilaku konsumen setelah era digital. Konsumen sekarang nggak cuma beli produk, tapi juga beli pengalaman. Mereka pengen brand yang cepat merespon, personal dan transparan. Nah, Nestle sendiri sadar kalau mereka nggak bertransformasi, mereka bisa kehilangan koneksi dengan konsumen di era modern ini. Selain itu, di kompetisi industri makanan dan minuman makin ketat. Perusahaan-perusahaan baru muncul dengan strategi digital dan itu mengancam pemain lama yang masih lambat beradaptasi. Jadi transformasi digital ini bukan pilihan, tetapi kebutuhan strategis supaya tidak relevan di pasar global. Ya, itu benar banget ya. Dari sisi teknologi, mereka menghadapi masalah klasik. Sistem lama yang fragmentasi. Bayangkan, ratusan anak perusahaan di berbagai negara masing-masing pakai sistem ERP dan database yang berbeda. Hasilnya, data tidak terintegrasi, pengambilan keputusannya lambat, dan sulit melakukan analitik lintas wilayah. Digital transformation jadi langkah untuk menyatukan semua data dan sistem dalam satu arsitektur global yang modern. Mereka mulai dengan migrasi besar, SAP, S/4HANA, dan Azure Cloud, supaya semua entitas punya akses real time terhadap data global. Ini bukan cuma efisiensi IT ya, tapi juga langkah strategis agar perusahaan bisa bergerak cepat berbasis data dan tidak terukur. Di bagian sumber daya manusianya, Nestle sadar bahwa generasi tenaga kerja mereka juga berubah. Karyawan muda sekarang berpikir digital, mereka ingin bekerja dalam sistem modern, kolaboratif, dan fleksibel. Kalau perusahaan tetap memakai sistem lama dan rumit, itu bisa menghambat produktivitas dan bahkan membuat karakter terbaik pindah ke perusahaan lain. Jadi transformasi digital ini juga bagian dari strategi employer branding dan talent acquisition. Dengan lingkungan kerja digital, Nestle menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar perusahaan makanan, tapi juga perusahaan teknologi yang berinovasi. Artinya ya, ada 3 pendorong utama. Pertama, perubahan perilaku konsumen. Lalu yang saya tangkap kedua, kompleksitas sistem yang secara internal. Lalu yang ketiga, tuntutan SDM di era modern. Jadi kalau disimpulkan, ini bukan cuma sekedar soal teknologi, tapi strategi untuk bertahan dan bertumbuh untuk di masa depan yang akan datang. Nah, tepat banget. Bahkan CEO Nestle sendiri waktu itu sempat bilang bahwa tujuan transformasi ini adalah untuk menjadikan Nestle sebagai data powered company. Mereka ingin untuk semua keputusan dan inovasi produk sampai supply chain berbasis data bukan intuisi semata. Nah, dan itu butuh fondasi digital yang sangat kuat. Nah, contohnya di pasar e-commerce, Nestle bisa tahu produk apa yang paling dicari konsumen di wilayah tertentu.
lalu menyesuaikan produksi dan distribusinya secara real time. Nah, dulu data semacam ini butuh berminggu-minggu dikumpulkan secara manual. Nah, sekarang dalam hitungan jam kita bisa kumpulkan secara cepat. Oke, ya. Betul ya. Bahkan dalam rantai pasar sendiri, digitalisasi memungkinkan mereka melakukan prediktif analitik. Artinya mereka bisa memprediksi kapan permintaan naik, kapan bahan baku butuh ditambah, dan bahkan kapan mesin berpotensi rusak. Dengan itu, Nestle bisa menghemat biaya operasional miliaran dolar tentunya setiap tahun. Dan di pabrik, teknologi seperti IoT, sensor, dan AI-based monitoring membantu deteksi dini masalah produksi. Jadi alasan strategisnya juga termasuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas operasional secara global. Ada juga alasan budaya media. Selama bertahun-tahun Nestle itu dikenal sebagai struktur organisasi yang besar dan bahkan kadang lambat mengambil keputusan. Transformasi digital ini jadi cara untuk mengubah bagian internal perusahaan agar lebih cepat, kolaboratif, dan adaptif. Dengan sistem baru, komunikasi lintas departemen menjadi lebih mudah, data lebih transparan, dan kolaborasi lintas negara bisa menjadi perdebatan. Dan yang lebih menarik lagi, Nestle tidak melihat ini hanya sebagai transformasi teknologi, tapi transformasi cara berpikir. Mereka ingin menciptakan budaya berbasis inovasi, pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, jadi dari situ bisa dikatakan alasan strategis utama Nestle melakukan transformasi digital itu untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan, di mana data, kecepatan, dan pengalaman atau experience pelanggan itu menjadi kunci kompetitif. Apakah betul? Nah, iya kan? Nah, kalau kita lihat dari data, hasilnya membuktikan keputusan itu memang benar. Setelah digital transformasi dijalankan, kontribusi e-commerce ke total penjualan global naik dari 7,4% di tahun 2018 jadi 18,9% pada tahun 2024. Nah, tentu pertumbuhan ini luar biasa untuk perusahaan sebesar Nestle. Nah, itu bukti bahwa transformasi ini berhasil memperluas pasar dan memperkuat koneksi dengan konsumen digital. Ya, dan yang paling menarik sih, semua itu dilakukan tanpa kehilangan identitas. Mereka sebagai brand global yang fokus pada kualitas dan kepercayaan. Transformasi digital Nestle bukan tentang meninggalkan masa lalu, tapi tentang memperbarui cara mereka bekerja untuk masa depan. Jadi digitalisasi itu bukan cuma sekedar digital project aja ya, tapi strategic leadership. Mereka membuktikan bahwa bahkan perusahaan besar dan kuat bisa berbincang, asalkan berani berubah dan menerapkan teknologi serta manusia di pusat strategi bisnis. Oke, aku setuju sama Nathan sih tadi dia berkata tentang strategic prevention itu baru aku dengar, dan itu ternyata yang dikatakan itu benar kalau strategic prevention itu membuktikan bahwa perusahaan itu bisa tetap berjaya tadi asalkan mendapatkan teknologi serta manusia di pusat strategi bisnisnya di tangan yang tepat. Dan itu membawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Setelah strategi ditetapkan dan dijalankan, menurut kalian seperti apa sih perubahan yang benar-benar terjadi di lapangan? Nestle itu bukan cuma menggunakan teknologi ya, tapi benar-benar membangun digital ecosystem yang terintegrasi di seluruh dunia tentunya. Langkah paling besar yang mereka ambil adalah migrasi sistem ERP ke SAP S/4HANA berbasis cloud di Microsoft Azure. Artinya semua data dari berbagai unit bisnis dan negara ini berada dalam satu platform global, real-time, transparan, dan aman. Sebelumnya mereka punya puluhan sistem ya, ERP lokal berbeda-beda. Sekarang semua proses dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, sampai laporan keuangan bisa diakses dari satu sistem pusat. Itu membuat keputusan manajemen bisa diambil lebih cepat dan berdasarkan data yang sama dan akurat. Nah, kalau dilihat dari sisi bisnisnya, dampaknya memang luar biasa. Dengan sistem cloud itu, Nestle bisa melihat performa pasar global secara langsung. Misalnya penjualan di Asia Tenggara dibandingkan Eropa atau permintaan produk tertentu. Hal ini membantu mereka dalam demand forecasting, cost control, dan strategi inventory optimization. Nah, data yang tadinya berminggu-minggu dikumpulkan sekarang bisa dilihat dalam hitungan menit. Nah, ini juga mendukung strategi data driven decision making yang jadi jantung dari transformasi digital. Oke, artinya jadi dengan cloud dan SAP baru itu mereka bisa memusatkan data sekaligus mempercepat pengambilan keputusan global.
Ya, tepat banget ya. Dan bukan cuma itu, Nestle juga menerapkan teknologi Internet of Things atau IoT di lini produksinya. Sensor-sensor IoT dipasang di mesin untuk memantau suhu, getaran, dan konsumsi energi secara real time. Data dari sensor itu dikirim ke data link perusahaan, lalu dianalisis dengan mesin learning untuk mendeteksi pola kerusakan mesin. Jadi kalau mesin mulai menunjukkan tanda-tanda abnormal, tim maintenance bisa bertindak sebelum terjadi kerusakan. Ini disebut predictive maintenance dan hasilnya pastinya efisiensi waktu dan penghematan biaya operasional yang signifikan. Kalau dilihat dari sisi sumber daya manusia ya, IoT atau things ini juga mengubah cara kerja tim di lapangan. Dulu operator pabrik harus melakukan inspeksi manual tiap 24 jam. Sekarang mereka cukup memantau dashboard digital saja. Itu membuat pekerjaan lebih aman dan produktif. Nestle itu juga melatih teknisi mereka untuk memahami data sensor dan menggunakan data dasar. Jadi bukan sekedar teknisi, tapi data informasi. Oh, berarti teknologi ini nih bukan hanya meningkatkan efisiensi ya, tapi juga mengupgrade kemampuan SDM-nya. Apakah benar? Ya. Berarti maksudnya transformasi digital yang sukses itu selalu melibatkan manusia di dalam sistemnya ya. Dan teknologi itu hanya menjadi kuat kalau orang-orang di balik itu paham ya cara menggunakan dengan bijak. Ya, jadi transformasi digital yang sukses itu selalu melibatkan manusianya di dalam sistemnya. Teknologi hanya menjadi kuat kalau orang-orang di balik itu paham cara menggunakannya dengan bijak. Berarti itu benar. Dari selain di pabriknya, Nestle juga menerapkan AI driven analysis untuk memantau perilaku konsumen, di mana mereka mempunyai Customer Data Platform atau CDP yang mengumpulkan data-data dari e-commerce, media sosial, dan aplikasi. Nah dari situ AI bisa memprediksi tren rasa yang lagi naik daun atau produk mana yang punya potensi sukses di pasar tertentu. Nah ini membantu tim marketing dan R&D bekerja lebih cepat dan tepat sasaran. Nah contohnya lewat analisis data konsumen itu sendiri, Nestle bisa tahu bahwa konsumen Asia cenderung menyukai varian rasa lebih manis, sementara di Eropa lebih suka plant-based produk. Nah jadi keputusan inovasi produk ini lebih berbasis pada data nyata, bukan sekedar asumsi. Iya, bahkan AI mereka juga dipakai untuk demand forecasting dan supply chain optimization. Misalnya kalau AI mendeteksi kenaikan harga produk susu di wilayah tertentu, sistem langsung mengirim sinyal ke pabrik dan distribusi untuk menyesuaikan produksi. Hasilnya, tentu waktu respon pasar lebih cepat, stok tidak menumpuk, dan potensi kerugian karena overproduction bisa ditekan. Dapat kalian sangat menarik bagi aku. Nah, jadi aku bisa simpulin bahwa teknologi digital ini benar-benar membuat Nestle lebih responsif terhadap pasar. Jadi bukan sekedar efisien di dalam. Ya persis banget. Nah ini bukan cuma soal digitalisasi internal, tapi transformasi seluruh model bisnis. Mereka berubah dari perusahaan yang reaktif jadi perusahaan yang proaktif dan prediktif. Hal penting lainnya lagi, Nestle itu juga memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kolaborasi global. Mereka membangun digital hubs di beberapa kota besar seperti Barcelona, Milan, dan Singapura. Tempat ini bukan sekedar kantor IT, tapi digital di mana tim lintas negara bekerja bersama mengembangkan solusi baru. Konsepnya itu mirip seperti startup ekosistem di dalam perusahaan besar. Jadi walaupun mereka perusahaan raksasa, mereka ingin tetap bersih seperti perusahaan teknologi modern. Ya, selain itu mereka juga membawa collaboration tools yang berbasis cloud seperti Microsoft Teams, SharePoint, dan Power BI untuk memfasilitasi komunikasi lintas wilayah. Sekarang untuk soal analisis data di Filipina bisa langsung berdiskusi dengan tim marketing di Swiss, tanpa lagi harus menunggu rapat konvensional. Ini mempercepat siklus inovasi dan memperpendek jarak antar departemen. Oh, jadi secara keseluruhan teknologi yang diterapkan Nestle itu bukan cuma alat baru ya, tapi sistem yang menyatukan seluruh organisasi dari pabrik sampai customer atau pelanggan. Nah tepat sekali kan. Nah, kalau disimpulkan, teknologi yang diterapkan Nestle ada mencakup 4 lapisan besar. Nah di dalam 4 itu yang pertama itu ada cloud and ERP modernisasi untuk efisiensi
efisiensi dan integrasi data global. Nah, yang kedua itu ada IoT dan AI analisis untuk efisiensi produksi dan pengambilan keputusan berbasis prediksi. Nah, yang ketiga ada customer platform dan e-commerce integration untuk personalisasi pelanggan dan peningkatan pengalaman konsumen. Dan yang terakhir ada yang keempat ada kolaborasi tools untuk memperkuat budaya kolaborasi di lintas wilayah. Nah, keempat lapisan ini berjalan sinergis, bukan terpisah. Itu sebabnya transformasi digital mereka bisa dibilang salah satu yang paling sukses di dunia industri makanan. Nah, yang paling penting lagi itu teknologi yang diterapkan itu bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk memberdayakan mereka. Nestle membuktikan bahwa ketika teknologi digunakan dengan cara yang benar, hasilnya itu bukan hanya efisiensi, tapi juga inovasi dan kolaborasi dan kuat. Oke, dari semua pendapat yang aku dengar, yang aku bisa dapatkan itu, jadi teknologi ini nih bukan cuma sekedar alat, tapi dia juga bisa menjadi penggerak utama saat ini dalam bisnis. Sekarang setelah kita tahu apa aja teknologinya, di segmen berikutnya kita akan lihat bagaimana teknologi ini benar-benar mengubah cara Nestle beroperasi di lapangan dan juga mengelola organisasinya. Kita tadi udah bahas kan teknologi dan strateginya, tapi transformasi digital kan nggak berhenti di situ aja. Yang paling sulit justru biasanya ada di tahap implementasi bagaimana organisasi berubah. Aku ingin tahu gimana Nestle menyesuaikan proses operasional dan sumber daya manusianya setelah transformasi digital dijalankan. Jadi setelah transformasi digital dijalankan, itu perubahannya besar banget. Nestle itu mengubah model bisnisnya jadi omnichannel. Jadi pengalaman pelanggan antara offline dan online harus benar-benar menyatu. Artinya data dari toko fisik, marketplace, website, semuanya itu terintegrasi menjadi satu sumber data. Nah, kalau menurut saya sendiri itu juga berdampak ke struktur organisasi. Nah, dulu tim e-commerce dan tim sales itu terpisah. Nah, sekarang mereka disatukan supaya terkoordinasi dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan ini bisa diambil berbasis data yang sama. Nah, selain itu juga, Nestle bikin Global Digital Labs di Barcelona dan beberapa negara lain untuk mempercepat inovasi lintas divisi mereka. Ya kalau menurut saya ya, aku bukan cuma perusahaan IT, tapi juga pusat kolaborasi. Misalnya tim pemasaran dan tim data bisa kerja bareng satu ruangan, menganalisis perilaku konsumen, letak lalu langsung menyesuaikan kampanye. Itu bentuk konkret dari agile organization secara cepat, kolaboratif, dan tentunya adaptif. Betul deh. Dan di sisi karyawannya, perubahan itu terasa banget. Nestle menyadari bahwa tidak semua orang langsung siap dengan sistem yang baru. Makanya mereka bikin program upskilling global. Ngajarin karyawan tentang analisis data, penggunaan AI tools, dan serta kolaborasi digital. Berarti saya dapat katakan bahwa mereka nggak cuma mengubah struktur kerja, tapi juga mindsetnya. Iya, benar. Jadi mereka itu mendorong budaya belajar terus. Sekarang keputusan diambil bukan berdasarkan intuisi aja, tapi juga berdasarkan data. Yang lebih bagusnya lagi itu hierarki, budaya hierarki itu juga mulai bergeser menjadi lebih horizontal. Semua orang itu punya suara lewat data. Dari itu hasilnya terasa. Nah, kolaborasi makin meningkat, waktu pengambilan keputusan lebih cepat dan inovasi produk jadi lebih responsif terhadap tren pasar. Nah, transformasi digital itu akhirnya membuat organisasi Nestle lebih agile dan lebih dekat ke pelanggan. Ya. Aku juga suka ya satu hal dari pendekatan Nestle. Mereka nggak melihat teknologi sebagai pengganti manusia, tapi sebagai partner kerja baru. Misalnya robot dan AI membantu mengambil pekerjaan rutin. Sementara manusia bisa fokus di bagian strategi, kreativitas, dan hubungan pelanggan. Nah, itu tuh poin yang penting banget ya. Jadi di digital transformation yang berhasil bukan soal menggantikan manusia dengan mesin, tapi memperkuat manusia dengan teknologi. Benar. Dan ketika teknologi dan manusia bisa jalan beriringan, organisasi jadi punya kekuatan yang baru. Itu cepat beradaptasi dan lebih berkembang. Nah, jadi bisa dibilang transformasi operasional dan organisasi Nestle ini adalah contoh nyata digitalisasi yang human centered, di mana teknologinya canggih, tapi tetap berfokus pada manusia sebagai inti dari perubahan itu sendiri. Oke, nah disitulah letak keunggulannya. Jadi kita bisa tahu sekarang Nestle membuktikan bahwa ketika perusahaan berani mengubah cara kerja dari dalam bukan hanya dari luar,
hasilnya bukan cuma efisiensi tapi juga nilai baru yang berkelanjutan untuk sustainable. Nah, oke, kita bakal bahas atau analisis perusahaan Nestle lebih lanjut lagi. Nah, kan kita udah bahas banyak nih tentang proses dan juga teknologi yang digunakan sama perusahaan Nestle ini. Nah, sekarang aku pengen kita bahas hasil nyatanya atau proses implementasi yang nyata. Apa sih sebenarnya dampak dari transformasi digital ini, baik dari ke bisnis maupun ke pelanggan atau customer? Kalau kita lihat dari sisi bisnis dulu ya, hasilnya memang luar biasa. E-commerce Nestle naik dari 7,4% di tahun 2018, nah sekarang menjadi 18,9% di tahun 2024. Nah, yang berarti itu hampir seperlima total penjualan global mereka datang dari kanal digital. Nah, bukan cuma naik dari sisi angka, tapi juga dari cara mereka menemukan kategori. Contohnya produk kopi seperti Nescafe dan Nespresso, lalu pet care atau seperti Purina dan juga health science. Nah, semuanya tajam lewat kanal digital. Ya, dan itu nggak lepas dari penerapan data analitik ya, dan AI di seluruh rantai nilai. Jadi di set masa sampai inovasi produk, semuanya berbasis data. Misalnya dengan customer analytic, Nestle bisa tahu kebiasaan minum kopi tiap negara dan menyesuaikan strategi promosinya secara lokal. Ya, tentu itu bikin tingkat personalisasi mereka jauh di atas rata kompetitor. Ya, itu efeknya itu bukan cuma di pelanggannya doang ya, tapi juga di sisi bagian efisiensi kerja itu juga meningkat signifikan. Nah, dengan predictive maintenance, downtime di pabrik itu berkurang drastis, bahkan sampai 30-40% di beberapa fasilitas. Selain itu, proses logistik dan pergerakan jadi lebih cepat karena mereka pakai sistem otomatisasi dengan robot dan sensor IoT. Oke. Bener sih yang dikatakan tadi kayak Gabriel, seperti e-commerce Nestle itu naik dari 7,4% dari tahun 2018 itu bisa meningkat drastis menjadi 18,9%. Itu menurut saya peningkatan yang sangat drastis ya di tahun, apalagi dari 2018 sampai 2024. Terus dari Yudis tadi saya menangkapnya Nestle itu bisa tahu kebiasaan minum kopi tiap negara itu menyesuaikan strategi promosi secara lokal, dan itu bikin personalisasi mereka itu jauh di atas rata-rata kompetitor. Kalau dari Nata tadi saya dapetin kalau misalkan dengan predictive maintenance downtime di pabrik itu berkurang drastis, bahkan bisa sampai 30-40%. Nah, saya setuju dengan kalian semua, tapi saya ingin bertanya lagi, tapi jadi dari pabrik sampai ke pelanggan itu semua kan proses tracking efisiennya. Tapi aku penasaran, apa sih dampaknya ke pengalaman pelanggan itu sendiri? Kalau dari saya sendiri, memang dampaknya sangat besar ya. Sekarang pelanggan bisa langsung membeli produk lewat platform resmi Nestle tanpa perantara marketplace dan dapat direkomendasikan produk berdasarkan histori pembelian sebelumnya. Nah, selain itu ada fitur traceability. Misalnya di produk tertentu pelanggan bisa scan QR code untuk cari tahu dari mana bahan mereka berasal, nah bahkan sampai petani atau pabriknya. Nah, itu salah satu bentuk transparansi yang luar biasa. Dan itu tentu menunjukkan gimana teknologi kayak blockchain benar-benar bisa diterapkan secara nyata buat meningkatkan kepercayaan konsumen. Sekarang keaslian dan keberlanjutan bukan cuma janji ya, tapi bisa dibuktikan secara digital. Nah, dampak lain itu ada beberapa dampak lain yang kelihatan itu juga menarik. Nah, seperti karena adanya digitalisasi, para karyawan itu berubah. Banyak pekerjaan administratif yang dulunya manual sekarang tinggal dikirim sama sistem yang otomatis. Nah, justru itu malah membuka ruang untuk pekerjaan yang baru lagi, seperti contoh data scientist, AI engineering, digital marketing strategis, dan banyak lain lagi. Nah, sisi lain lagi, Nestle itu juga sekedar tinggalin aja karyawannya dan mencari karyawan yang baru. Mereka itu justru malah melatih karyawan yang sebelumnya, seperti melalui program upskilling dan reskilling, supaya mereka semua itu bertumbuh bersama perusahaan. Oh, oke. Berarti bukan hanya bisnis yang naik, tapi juga manusia itu ikut berkembang ya. Oke, apakah ada tanggapan lain tentang bagaimana manusianya bisa berkembang, tapi bukan hanya bisnis, tapi manusia juga? Mungkin
bisa juga dari kecepatan adaptasi dan juga trust atau kepercayaan pelanggan. Mereka berhasil membuktikan bahwa teknologi kalau digunakan dengan strategi dan nilai yang tepat di tangan orang yang bagus dan berkualitas pasti bisa menciptakan perubahan yang besar tanpa kehilangan jati diri perusahaan atau company tersebut. Kalau dari Raka, gimana? Jadi dilihat juga Nestle itu sekarang menjadi contoh yang nyata ya. Banyak perusahaan yang mengikuti contoh-contoh Nestle bahwa digital transformation itu bukan sekedar proyek teknologi di mana orang-orang atau perusahaan untuk berubah menjadi digital, tapi itu juga dilihat bahwa perjalanan bisnis itu juga kena semuanya. Berarti secara menyeluruh ya. Oke, setuju banget sih. Nah, dari kata perjalanan itu kan baru dimulai karena digitalisasi sejati bukan tetap selesai, tapi tetap terus bagaimana bisa berkembang menjadi lebih bagus dan lebih meningkat. Gitu. Nah, kita kan udah bahas nih banyak hal positif, tapi kita juga tahu bahwa gak ada transformasi yang berjalan semulus itu, pasti ada sisi negatifnya atau kekurangannya. Digital transformation itu selalu punya risiko dan tantangan sendiri, entah itu naik ataupun rendah ataupun yang kecil. Menurut kalian nih, apa tantangan paling besar yang dihadapi Nestle dan bagaimana mereka bisa mengatasinya? Mungkin bisa dari Yuris. Ya, itu kalau dari sisi teknologi ya, saya lihat tantangan paling besar ya, jelas itu dari integrasi sistem lama. Legacy sistem, Nestle punya ribuan aplikasi dan sistem yang tersebar di seluruh dunia. Kalau nggak terintegrasi dan bisa terpisah-pisah dan bikin keputusan yang lambat, solusinya mereka membangun center of excellence atau COE dan menstandarkan semua platform digital. Supaya apa? Supaya setiap unit bisnis bisa terhubung lewat satu ekosistem data global. Nah, benar. Saya setuju dengan Yuris. Nah, itu langkah penting karena salah satu kesalahan umum di digital transformasi adalah jalan sendiri-sendiri antar divisi. Nestle justru belajar dari situ. Nah, mereka nggak mau setiap negara bikin sistem sendiri. Jadi mereka pakai pendekatan global framework yang dimana framework local execution. Nah, yang artinya itu strategi digitalnya satu arah, tapi implementasinya fleksibel menyesuaikan kondisi pasar tiap-tiap negara. Kalau dilihat dari sisi SDM di organisasi, tantangan itu adalah mengubah cara berpikir orang. Digital transformation itu bukan cuma berarti mengubah alat, tapi mengubah juga budaya kerja. Nah, dari yang terjadi biasa birokratis menjadi lebih kolaboratif dan berbasis data. Makanya Nestle investasi besar dalam skilling, cloud dan juga data literacy. Dan bahkan leadership training supaya para manajer itu bisa berpikir dengan perubahan dan mindset yang bagus. Oke, yang saya dapat berarti ada dua hal besar ya. Pertama, masalah teknis di integrasi sistem. Kedua, masalah manusia di integrasi budaya. Ya, itu dan keduanya harus diselesaikan bersamaan ya. Karena kalau sistem modern tapi mindsetnya masih lama, ya pasti hasilnya nggak akan maksimal. Betul banget, betul banget. Dan ada satu lagi yang mau saya sampaikan tentang tantangan besar lainnya adalah soal data privacy dan security. Nah, semakin banyak data konsumen yang dikelola, semakin tinggi tanggung jawab untuk melindunginya juga. Nah, Nestle sangat ketat soal ini. Mereka menerapkan kepatuhan pada GDPR dan standar keamanan global. Nah, mereka juga berinvestasi di data governance sistem supaya semua data akurat dan aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan Nestle itu kebetulan tidak melihat ini sebagai hambatan ya, tapi dia malah melihat ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Nah, dengan setiap tantangan yang baru, akan berintegrasi data maupun proses internal, mereka belajar dan memperbaiki prosesnya. Dan itulah mindset kita yang sesungguhnya. Bukan mencari kesempurnaan, tetapi terus beradaptasi dan memperbaiki diri. Saya setuju sih sama kalimat yang dikatakan sama Nathan. Karena ya pada akhirnya transformasi digital itu bukan tentang menyelesaikan satu koin, tapi tentang bagaimana kita membangun kemampuan untuk terus berubah menjadi lebih baik. Dan Nestle membuktikan bahwa keberhasilan mereka itu datang bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tetap konsisten belajar dan terus beradaptasi. Ya, dan itu pelajaran berharga buat semua perusahaan di semua perusahaan digital transformasi.
tapi perjalanan tanpa akhir. Yang penting adalah punya arah yang jelas, budaya yang kuat, dan tim yang siap untuk berubah bersama. Saya setuju banget sih sama pendapat kalian semua. Diskusinya sangat luar biasa mengenai digital transformation pada perusahaan Nestle kali ini. Kita bisa lihat bagaimana Nestle berhasil menjadikan transformasi digital sebagai kekuatan baru perusahaan dalam bisnis global mereka. Nah, dan mereka membuktikan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tapi juga strategi yang kuat dan orientasi yang jangka panjang. Ya betul, Rem. Jadi investasi di data AI dan cloud itu tentu jadi fondasi masa depan Nestle itu sendiri. Meskipun itu, dalam digitalisasi, manusia itu tetap menjadi usaha. Karena tanpa adaptasi dan pelatihan teknologi tidak akan membawa perubahan. Oke, saya setuju dan pendapat kalian semua itu menurut saya benar. Oke, karena kita sudah selesai, sebelum kita tutup podcast hari ini, aku mau minta satu kalimat atau pesan singkat dari masing-masing kalian. Menurut kalian, apa sih pelajaran paling penting dari transformasi digital Nestle yang bisa diterapkan untuk perusahaan-perusahaan lain? Nah, kalau dari saya, mungkin untuk sisi bisnis, menurutku kuncinya ada di visi jangka panjang. Transformasi digital itu bukan proyek instan, tapi perjalanan berkelanjutan. Nah, perusahaan juga harus berinvestasi di masa depan, bukan hanya untuk mengejar hasil yang cepat. Kalau itu mungkin kalau dari saya lebih ke dari sisi teknologi ya. Oke, yang paling penting adalah jangan takut menghadapi kompleksitas, ulanglah dengan rekomendasi yang kuat, data yang bersih, tentu sistem yang terintegrasi dan keberanian untuk bereksperimen. Karena teknologi hanyalah alat, hasilnya tergantung pada cara kita memakainya sendiri. Kalau yang pasti, dilihat dari bagian SDM ya, kuncinya adalah people first mindset. Karyawan bukan hambatan dalam transformasi, tapi justru penggeraknya. Jadi libatkanlah mereka dari awal, beri ruang belajar dan biarkan mereka itu menciptakan perubahan. Oke, terima kasih buat Gabriel, Yudis, dan juga Nathan atas insight-nya hari ini. Kalau kita tarik benar-benar atau kita refleksikan lagi dari seluruh pembahasan ini, transformasi digital Nestle bukan cuma sekedar cerita tentang teknologi. Ini adalah mengenai tentang kisah tentang evolusi strategi, manusia, dan nilai-nilai di dalam sebuah organisasi global. Nestle melihat lebih awal bahwa dunia bisnis sedang berubah. Maka dari itu konsumen tidak lagi sekedar membeli produk, tapi mereka mencari pengalaman justru yang personal, transparan, dan juga relevan dengan kehidupan mereka masing-masing. Dan untuk menjawab perubahan itu, Nestle tidak hanya beradaptasi, mereka berani bertransformasi. Dengan keberanian yang luar biasa, Nestle membangun fondasi digital yang kuat, mulai dari integrasi sistem global cloud, penerapan IoT, dan AI di bawah artificial intelligence, hingga integrasi data analytics dalam inovasi produk. Semua itu bukan hanya untuk efisiensi, tapi untuk keberlanjutan atau sustainability. Dan digitalisasi bisa berjalan berdampingan, bahwa teknologi bisa menjadi alat untuk tanggung jawab sosial, bukan hanya untuk keuntungan. Jadi dari saya itu, yang paling penting adalah mereka tidak merupakan manusianya. Apalagi kita di generasi muda ini, transformasi ini hanya mungkin terjadi karena investasi besar pada people, pada mindset, dan pada budaya kolaboratif yang mau belajar dan mau berani berubah. Karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat manusia, sisanya tergantung kita. Dari Nestle kita belajar bahwa transformasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan untuk terus menjadi lebih relevan, lebih efisien, dan lebih bermakna di tengah perubahan zaman. Bahwa inovasi sejati bukan tentang mengganti manusia dengan mesin, tapi tentang memberdayakan manusia dengan data, wawasan, dan dengan keberanian
dan ini adalah Insight Talks. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini, di mana kita akan terus mencari makna di balik inovasi. Dan buat pendengar, semoga pembahasan ini bisa menjadi inspirasi buat perusahaan lain yang sedang juga melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.